Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumuendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Hidup ini bukan sekedar apa yang kelihatan. Karena kalau kita mau jujur, dalam hidup ini sebetulnya yang mengaturnya justru banyak soal apa yang tidak kelihatan. Lalu kalau kita bertanya, loh apa maksudnya? Nah, ini yang saya mau jelaskan. Karena seringkali yang kelihatan dalam hidup kita justru masalah, persoalan-persoalan hidup, tantangan-tantangan, hal-hal yang mengecewakan. Namun sebaliknya, jika kita tetap setia dan tekun, ada hal-hal yang tidak kelihatan, yaitu upah yang menanti kita. Haleluya. Itu sebabnya Alkitab berkata jelas dalam Ibrani pasal 11, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut sebagai anak putri Fir'aun, karena ia lebih suka menderita sengsara bersama umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Karena baginya jelas Alkitab berkata bahwa penderitaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Kenapa? Karena pandangannya ia arahkan kepada upah. Jadi jelas bahwa yang kelihatan adalah penderitaan, yang kelihatan adalah penganiayaan, tetapi yang tidak kelihatan adalah upah. Dan itu membuat dia bersukacita di tengah masa-masa yang sukar. Haleluya. Nah, bicara tentang upah sebenarnya ada dua. Yang pertama yaitu upah masa depan. Artinya apa? Upah setelah kita mati, upah setelah kita meninggalkan hidup ini. Ada apa yang Tuhan janjikan? Sorga dan mahkota bagi yang percaya dan setia. Tetapi jangan salah, upah juga adalah upah masa kini. Apa artinya upah masa kini? Yaitu ada pertolongan, ada berkat, ada mujizat, ada kemenangan-kemenangan hidup. Makanya Alkitab jelas berkata ketika Petrus bertanya, apa upah kami? Lalu Yesus berkata, pada hari yang akan datang engkau akan menerima kemuliaan, tetapi sementara engkau hidup 100 kali lipat Tuhan gantikan. Haleluya. Upah itu kalau kita mau jujur dapat terbagi pada 4 hal. Yang pertama, upah itu dapat berlaku bagi kita. Jadi artinya kita pribadi dapat mengalaminya. Kalau hidup kita setia, hidup kita benar, hidup kita sungguh-sungguh, maka secara pribadi kita mengalami berkat-berkat Tuhan, kita mengalami kesehatan, kita mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Tetapi yang kedua, upah juga berlaku bagi orang di sekitar kita. Makanya Alkitab berkata apa? Kamu akan diberkati dan kamu akan menjadi berkat. Artinya apa? Ketika hidup kita mengalami kebaikan Tuhan, maka orang-orang di sekitar kita, istri, anak-anak, keluarga, rekan, kenalan kita pun akan turut diberkati. Dan saya percaya betul orang benar bukan hanya diberkati tapi menjadi berkat. Karyawan-karyawan sudah akan diberkati, tetangga-tetangga sudah akan mengalami kebaikan Tuhan melalui hidup kita. Haleluya. Yang ketiga, upah juga berlaku bukan hanya buat kita pribadi, bukan hanya buat orang di sekitar kita, tetapi juga buat apa yang kita kerjakan. Alkitab bilang apa saja yang kau kerjakan diberkati, saudara-saudara. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya selalu saya bilang, kalaupun kita difitnah orang, kalaupun kita dikhianati orang, kalaupun kita dikecewakan orang, maju saja. Jangan sakit hati, jangan dendam, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Kenapa? Karena selalu saya katakan ada upah yang tersedia bagi mereka yang sungguh-sungguh, bagi mereka yang setia, bagi mereka yang hidup benar, bagi mereka yang tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Tapi kalau orang memfitnah kita, kita balas. Orang berkhianat kepada kita,
kita balas, kita maki, kita bentak, kita kutukin, kita sumpahi, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita kehilangan upah yang besar itu. Upah kita terjadi nanti setelah kita mati, tapi upah kita juga berlaku sementara kita hidup. Asal saja kita mau setia, kita secara pribadi akan diberkati, orang di sekitar kita, apa yang kita kerjakan akan diberkati, bahkan keturunan kita akan diberkati. Jadi Bapak Ibu, jangan khawatir untuk mengalah, untuk berkorban. Kenapa? Karena anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Engkau menabur sekarang dengan air mata, harinya akan tiba, anak cucumu akan menuai dengan sorak-sorai. Karena itu Alkitab berkata bahwa anak cucu orang benar akan perkasa di muka bumi. Sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, mari kita hidup benar, mari kita hidup takut akan Tuhan, mari kita hidup berjalan di dalam anugerah Tuhan, dan kita akan melihat upah tersedia buat kita yang mengasihi Dia. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang upahmu akan sangat besar. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan, khusus buat siap saudara yang mungkin hari ini sedang bergumul dengan masalah-masalah hidup, lalu engkau tetap mempertahankan iman, engkau tetap setia, engkau tetap tidak goyah, engkau tetap fokus pada Tuhan, engkau tetap tidak membalas, engkau tetap mengandalkan Tuhan. Ini kalimat yang jelas bagi saudara, upahmu akan sangat besar. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang upahmu akan sangat besar, kita mau sama-sama belajar dari Kejadian pasal 15. Kejadian pasal 15 ayatnya yang pertama, Kejadian pasal 15 ayat pertama, terus akan kita kupas sampai ayatnya yang ke-11. Kejadian 15 ayat pertama sampai 11, demikian firman Tuhan di bawah judul perikop Perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadangkala di masa-masa hidup yang penuh dengan tantangan, ada saja kita mulai terpancing untuk khawatir, bingung, takut, cemas. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mengerti. Tuhan jelaskan, jangan takut. Kenapa jangan takut? Bukan gak ada masalah, tetapi Tuhan sendiri memperkenalkan dirinya. Akulah perisaimu, akulah yang menjaga engkau, akulah yang melindungi engkau. Dan jelas kalau Tuhan menjadi perisai kita, dikatakan upahmu akan sangat besar. Oh, taruh dalam hati kita, upah saya akan sangat besar. Karena itu jangan kompromi dengan dosa, jangan panik, jangan khawatir, tetap pandang Tuhan. Ayat yang kedua, Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah akan kau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ayat 4, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dia akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 7, lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Ayat 9, firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas singgah pada daging binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jelas di sini dikatakan, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar.
Nah, bagaimana kita menerima kepastian upah kita? Yang pertama, Tuhan beritahu kepada Abraham, fokusmu bukan pada upah, tapi tetap lakukan yang terbaik dalam hidup ini. Pokoknya apapun yang kau kerjakan, lakukan yang terbaik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, persoalan kita kadang-kala kita kerjakan segala sesuatu setengah-setengah dalam hidup ini. Tapi jadilah suami yang baik, jadilah istri yang baik, jadilah anak muda yang baik, jadilah pengusaha yang baik, jadilah pedagang yang baik. Apapun yang kau kerjakan, jangan andalkan kekuatanmu sendiri, tapi lakukan yang terbaik, minta hikmat dan kuasa Tuhan, maka engkau akan melihat segala kebaikan Tuhan akan dinyatakan. Jadi ingat, yang pertama dalam hidup ini, prinsip dasarnya untuk kita mengalami kepastian upah dari Tuhan, yang pertama tetap lakukan yang terbaik. Lalu yang kedua, tidak bersungut-sungut dan mengeluh. Ini persoalannya, kita tidak bisa menerima upah. Kenapa? Karena kita terlalu banyak bersungut-sungut, kita terlalu banyak mengeluh, kita terlalu banyak komplain, kita terlalu banyak emosi, kita terlalu banyak marah, kita terlalu banyak tidak tulus mengerjakan sesuatu, kita mengerjakannya dengan terpaksa. Tetapi ingat, apapun yang kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Ketika kita mengerjakan dengan tidak mengeluh dan bersungut-sungut, saya percaya upah tersedia buat kita. Yang ketiga, bagaimana kita menerima kepastian upah kita? Tetap kuat dan bersemangat. Mau ada tantangan apapun, mau ada persoalan apapun, tetap kuat dan bersemangat. Kita tahu kita tidak sendiri. Tuhan menjadi perisai buat kita. Menyadari Tuhan perisai buat kita. Kita menjadi begitu bersemangat karena kita tahu persis kalau Tuhan menjadi perisai buat kita di depan kita. Selalu ada jalan keluar yang indah. Haleluya. Dan yang keempat, bagaimana menerima kepastian upah kita? Setia sampai akhir. Saudaraku, Tuhan, jangan cuma setia sampai enak, jangan cuma setia sampai batas kekuatan kita, tapi setia sampai akhir. Karena Tuhan tidak akan meninggalkan kita, Tuhan tidak akan mengecewakan kita, Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Alkitab dengan tegas berkata, orang yang bertahan sampai kesudahannya, itulah akan memperoleh selamatnya. Berarti kepastian upah kita yang pertama, ketika kita lakukan segala sesuatu yang terbaik. Yang kedua, ketika kita dan mengeluh. Yang ketiga, ketika kita tetap kuat dan bersemangat. Dan yang keempat, ketika kita tetap setia sampai akhir. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk saya mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga kami boleh mengalami kemenangan, kekuatan, mujizat, kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan. Bahkan mereka yang taruh tangan kanan di dada karena mungkin hari-hari ini sedang bingung, khawatir, biarlah hari ini kami diingatkan kembali ada upah yang sangat besar yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, sehingga kami hidup dalam kelimpahan, kami hidup dengan kemenangan, kami hidup dengan mujizat. Bahkan anak cucu kami akan mengalami segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang dahsyat. Bahkan apapun yang kami kerjakan diberkati, dan hidup kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.